Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 21 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat si Livia di kantor gara-gara mengambil cateringnya dari Nana. Dia sangat geram banget dan marah kepada Nana, dan si Livia juga dia menghina Pasha. Terlihat si Brokokroni istrinya lagi memarahin Pasha, dan si Livia juga ngomong kepada Pasha, kamu itu jangan menguruskan masalah perusahaan ini, kamu tidak pantas, kamu pantasnya jadi supir pribadi aja, kata si Livia kepada Pasha. Pasha juga di sini dia sangat geram kepada si Livia. Lalu Nana juga sangat kaget Livia bicara kayak gitu kepada Pasha. Tiba-tiba datang Neratu. Neratu sangat geram banget kepada si Livia. Lalu si Livia juga dia sangat kaget ada Neratu tiba-tiba datang. Lalu di sisi lain si Brokokroni juga dia sangat kaget dan terkejut Neratu datang pas istrinya lagi memarahin Pasha. Lalu di sini terlihat Neratu sangat geram dan murka banget kepada si Livia. Kamu itu jangan kayak gitu Livia. Sekarang makanya saya kesini tuh Pasha akan menggantikan posisi dewa di kantor ini, kata Neratu sambil menunjuk kepada mukanya si Livia. Dan kamu itu harus menuruti perintahnya Pasha, kata Neratu sambil menunjuk kepada mukanya si Livia. Lalu dewa yang melihatin di luar di depan pintu, dia rencana mengembalikan dompetnya Nana yang ketinggalan. Dan si Livia juga dia tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa ngomong lagi karena Pasha sekarang adalah atasan dia. Pasha itu kegantinya dewa. Lalu Pasha juga sangat kaget, dan Neratu juga sekali lagi ngomong sama si Livia. Pokoknya kamu harus minta maaf kepada Pasha sekarang. Apa yang diperintahkan sama Pasha kamu harus nurut Livia, kata Neratu kepada si Livia. Di sini terlihat si Livia juga tidak bisa bicara dan dia juga sangat kaget dan terkejut melihat Neratu sangat geram dan murka banget kepada dirinya. Lalu Neratu juga ngomong lagi kepada si Livia karena dia sangat geram kepada si Livia. Pokoknya sekali lagi kamu saya dengar dan melihat kamu mengatur-ngatur Pasha, kamu akan tahu akibatnya Livia, kata Neratu kepada si Livia. Di sini terlihat mukanya Neratu sangat geram banget kepada Livia. Lalu terlihat di sini juga Pasha juga dia melihatkan Nana yang dia sangat kaget dan dia sangat terkejut karena cateringannya tadi dijatuhin dan ditumpahin sama si Livia. Lalu Neratu juga nanya kepada Nana, kamu itu sekarang kena catering ya nak, kata Neratu kepada Nana. Bagaimana dewa sekarang sudah punya kerjaan belum, kata Neratu kepada Nana. Iya Nek, saya sekarang kena catering dan Mas Dewa belum dapat kerjaan, kata Nana kepada Neratu. Bilangin sama Dewa perusahaan ini masih terbuka untuk Dewa, kata Neratu kepada Nana. Kayaknya tidak akan mau Nek Mas Dewa, kata Nana kepada Neratu. Lalu terlihat Neratu juga di sini pokoknya bilangin sama Dewa bila mana dia mau kerja selalu terbuka perusahaan ini untuk Dewa. Lalu terlihat Nana juga dia sambil tersenyum, dia juga ngomong kepada Neratu, kayaknya pasti nggak bisa nih, nggak akan mau Mas Dewa kerja lagi di sini, kata Nana kepada Neratu. Lalu Neratu juga ngomong dalam batinnya, kok sifatnya Dewa ini kayak Rama. Mudah-mudahan kejadian waktu ulang tahun itu bahwa Dewa anaknya Arman itu cuman mimpi. Saya akan mencari tahu dan mencari kebenarannya, apa benar dan enggaknya Dewa anak Arman, kata Neratu dalam batinnya. Lalu Neratu juga mengajak Nana ke dalam untuk pembayaran cateringnya itu.
Lalu di sisi lain Dewa tadinya dia mau nganterkan dompet yang ketinggalan Nana, tapi tiba-tiba dia juga nggak mungkin saya masuk ke dalam, kata Dewa. Biarin aja di rumah, nanti malam dikasihkan dompet ini kepada Nana, kata Dewa sambil pergi. Singkat cerita Dewa juga dia mau pergi ke kantor yang melamar kerjaan di angkot, ketemu sama si Ken Kelvin. Lalu Dewa juga turun, tiba-tiba si Nurul Tunjung si alias Atel dia mau turun, dia kakinya kesandung oleh kakinya si Ken Kelvin. Dia juga nampuyak jatuh dan jidatnya kena kursi. Lalu terlihat di sini si alias Atel juga dia turun dari angkot itu. Lalu di sisi lain di rumah sakit Nana yang pulang dari kantornya Rama Buana dia menjenguk Bu Diana. Lalu tiba-tiba dia pas lagi menjenguk memegang tangannya Bu Diana dia koma. Lalu Nana juga sangat panik dan Lula juga memanggil dokter. Singkat cerita dokter juga datang ke dalam ruang rawatnya Bu Diana. Dan di sini juga terlihat Arman juga langsung lari menuju ke ruang rawatnya istrinya. Singkat cerita Pak Arman juga dan Lula dan Nana suruh keluar. Tiba-tiba di sini juga udah dirawat Bu Diana sama dokter dan dokter juga keluar. Lalu Pak Arman juga menanyakan kepada dokter, "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" kata Pak Arman kepada dokter. Dokter juga tersenyum, "Alhamdulillah Pak, Bu Diana sekarang sudah sadar. Silahkan yang mau masuk ke dalam tapi jangan banyak ditanya," kata dokter kepada Pak Arman. Terlihat Nanda dan Lula juga sangat senang dan gembira, dan di sini juga Pak Arman juga sangat senang dan gembira istrinya sudah sadar. Lalu Nanda dan Lula juga dia duluan masuk ke dalam dan diikuti oleh Pak Arman. Tapi di sini pas dia udah sadar, dia juga cuman melihat ke mukanya Nana dan Lula. Lalu terlihat Pak Arman juga dia malah didorongin oleh Bu Diana. Bu Diana di sini dia mengalami depresi, dia lupa ingatan. Lalu terlihat gak lama kemudian Nana juga menerima telepon dari suaminya, dan Pak Arman juga masih sambil menangis dia ngomong kepada istrinya yang hilang ingatan. Tiba-tiba Nana juga keluar untuk mengangkat telepon dari suaminya. Lalu singkat cerita Nana juga mengangkat telepon dan dia juga pulang dari rumah sakit udah menjenguk Bu Diana. Lalu di sini juga Pak Arman juga dia pulang dari rumah sakit ke rumahnya. Pas di rumahnya dia melihat foto. Dia sangat geram banget dan murka banget kepada si Alia si Latel. Berarti istri saya gara-gara kecelakaan, gara-gara sudah dilihatkan foto Nana dan Lula oleh si Alia si Hilatel. Di sini juga si Alia si Latel juga akan berurusan sama Pak Arman. Pak Arman di sini sangat geram dan murka kepada si Alia si Hilatel. Dan Pak Arman juga ngomong sendiri di rumahnya, "Pokoknya tunggu pembalasan saya Alia," kata Pak Arman ngomong sendiri di rumahnya. Lalu Pak Arman juga dia sambil geram kepada si Alia si Latel, "Pokoknya saya akan balas dendam kepada si Alia si Latel. Istri saya gara-gara kecelakaan itu gara-gara dia melihatkan foto Nana dan Lula." Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.